penasaran lagi, barang mana Face itu upload tuh ada yang beli. Nah, biasa juga sebenarnya beda masih ada lagi namanya Facebook. Hai, ketemu dengan saya Ivon Sariska. Di layar-layar kali ini kita mau ngobrol bareng ownernya Batika Bag, Kak Mai. Halo. Nah, yang belum tahu Kak Mai ini jualannya tas batik ya. Iya. Boleh tahu nggak sih cerita tentang jualan tas batiknya ini? Awal mulanya dulu aku kerja masih. Kerja. Oh, tadinya karyawan ya. Karyawannya kantoran. Terus akhirnya ada pengen nih rasanya pengen pulang ke Jogja nih. Terus pulang ke Jogja terus mikir mau kerja apa di Jogja kan? Udah sempet sih cari-cari kerjaan gitu di Jogja. Akhirnya mutusin ngapain ya? Karena dari dulu kan sebenarnya aku suka jualan. Waktu pulang kampung, dari Jakarta pulang ke Jogja nih, pulang ke Jogja, belum resign gitu. Ada temen yang titip oleh-oleh, titip oleh-oleh tapi bilang titip apa? Titip tas batik, tas apaan gitu kan? Terus akhirnya si ibu itu bilang, tuh coba itu tasnya ada supplier tas bagus, dia produksi sendiri gitu. Cobain lah beli di situ. Beberapa lah, cuma 3 apa Cuman buat oleh-oleh, buat oleh-oleh aja ya. Terus oleh-olehnya itu aku kirim, tasnya baru datang. Terus tanya, gimana tasnya, bagus nggak? Oh bagus. Nah besok lagi beli ya. Nah, dari situ terus mikir gimana kalau jualannya seperti aja. Tuh. Jadi ini awal mulanya itu karena terinspirasi dari temennya yang minta oleh-oleh tas batik ya. Lanjut. Terus awalnya juga takut sih jualan mah ya. Biasa juga dapat gaji Gaji kan? ya. Tapi ya udahlah coba dulu gitu ya. Modalnya berapa? Modal awalnya itu mecah celengan kayaknya sekitar 600 ribuan. 600.000 modal awal. Itu untuk produksi tas? Enggak, buat ambil. Jadi dulu nggak produksi sendiri. Jadi ambil yang udah produsen jadi itu gitu ya. Ambil di produsen itu. Dia punya penjahit udah banyak banget kan. Terus aku ambil beberapa. Terus aku foto tuh. Begitu upload tuh ada yang beli gitu. Itu dulu, cuman modal posting di Facebook. dulu di Facebook jualan gampang banget ya. Nah itu dari Facebook. Terus sempet kita mau jualan tuh penjahitnya libur 6 bulan, bingung lagi nih, produsen juga nggak bisa diharapkan gitu kan. Sempet ganti jualan tuh, Ganti jualan ke jualan gamis. gamis. Itu di tahun berapa? 2016. 2016 jualannya gamis. Nggak tahan lama tuh, cuma 3 bulan, 4 bulan, nggak sampai 6 bulan deh. Kenapa nggak tahan lama? Karena nggak hoki kali ya, bukan nggak hoki karena biasa moto tas nih, objeknya itu bener-bener yang ditaruh, simple di foto, gitu ya, fotonya cuma simple. uh-uh. Di Instagram Batika ini fotonya itu semua foto sendiri. Sampai sekarang tuh kita foto sendiri. Nggak pakai jasa foto katalog gitu. Enggak, kita pakai foto sendiri. Sekarang aku lihat ini udah kayak foto di studio gitu ya. Tapi Nah. itu ternyata foto sendiri, guys. Iya, pakai, sebenarnya gampang sih, itu kan cuma lighting gitu. Terus kasih background warna putih itu kan gampang sebenarnya. Nah, tadi kan jualan gamis nih, tapi nggak banyak gitu, nggak tahan lama. Ini berarti balik lagi ke jualan batik, ya, jualan tas batik. Kebetulan ada rezeki, penjahit yang dulu ikut produsen itu keluar, ada yang keluar. Terus dia hubungin aku kayak, "Mbak, aku udah keluar nih, bisa jahitin di tempat aku." Akhirnya aku bilang kalau mau jahitin aku jangan jahitin orang lain gitu, karena kalau mau jahitin orang lain juga lah punya aku nanti kayak kemarin lagi 6 bulan gak kelar-kelar kan pusing ya. Tuh, dari situ tuh udah mulai lagi tuh produksinya udah lancar, terus jualannya udah lumayan. Cuma waktu itu setelah berhenti 6 bulan kan kendalanya ada lagi tuh. Karena Facebook itu kan kalau lama nggak update, kita ibaratnya kalau misal Ivon nih jualan jamu gitu, vakum nih 6 bulan nggak jualan jamu, terus tiba-tiba mau jualan jamu lagi, orang lain tuh udah lupa. Iya, udah lupa kalau kita jualannya. Makanya better
jangan berhenti gitu. Walaupun jualan dikit-dikit nggak walaupun apa-apa gitu, tipis-tipis itu aja jangan nggak apa-apa. berhenti ya. Terus akhirnya aduh susah banget ya di Facebook, udah kayak udah nggak kayak awal-awal dulu ya, cuman kayak, posting langsung ada yang beli. Setelah vakum susah banget kan. Terus akhirnya pas Instagram gimana caranya cari follower susah banget ya. Oh iya, aku lihat followers Batika ini ada 35.000 ya Sekarang ya sekarang. Nah, dari 35.000 followers ini kira-kira ada yang beli nggak sih? Kan sekarang lagi zamannya suntik followers ya. Kira-kira Batika ini pernah nggak sih mengikuti euforia suntik followers? Nggak pernah. Alhamdulillah. Jadi 35.000 followers ini organik ya. Gimana sih cara dapetinnya? Secara organik gitu. Mulai ada follower tuh gara-gara jadi sponsor giveaway. Nah dulu tuh. Iya, dari dulu memang ada ya giveaway ya. Ini kan tadi Kak Mai udah disparate nih usahanya, tapi kok masih tetap jualan di Instagram? Nah dari Disparate itu kan terus jadi sponsor GA, lumayan dapat follower. Dari follower itu habis itu GA menjamur, jadi nggak begitu oke buat penjualan kan. Habis itu belajarlah iklan ads. Penasaran kan tuh gimana nih, pokoknya enaknya gimana sih cara bisa muncul jadi pengen kan penasaran sponsor tuh. gini Penasaran tuh pengen bisa iklan gitu juga. Akhirnya belajarlah si Facebook Ads itu. Pertama sih belajarnya tetap Instagram Ads dulu. Ada lagi namanya Facebook Ads sejak si Instagram dibeli Facebook atau gimana gitu. Pokoknya Facebook sama Instagram tuh jadi satu tuh. Nah mulai dari situ belajar lagi tuh Facebook Ads. Jadi ternyata Facebook Ads itu bisa tampil di Instagram juga. Dan fiturnya tuh lebih wide, lebih luas gitu. Nah lebih luasnya tuh kenapa kita bisa retargeting, kita bisa nembak sesuai umur, sesuai behavior tuh perilaku gitu. Misal kita suka jualannya tas batik, nanti sasarannya ya yang orang-orang suka tas batik gitu. Nanti misal jualannya fashion hijab ya nanti kita nembaknya ke orang-orang yang suka beli fashion hijab gitu. Berarti kalau belajar ads ini otodidak belajar sendiri atau ikut yang biasanya ada kan seminar iklan ads berbayar gitu, atau ada buku-bukunya atau di YouTube gimana tuh? Kalau belajarnya gimana? Pertama kali sih ya YouTube lah, nggak ada modal kan. Semua pertama otodidak karena nggak ada modal. Nah karena nggak ada modal kita cari-cari tuh banyak kan yang e-course yang tadinya dari gratis, habis itu berbayar. Jadi kalau misalnya gratis udah diulik-ulik sendiri, penasaran, ngumpulin duit, bayar deh. Gitu. Nanti bayar yang murah, penasaran lagi, bayar yang mahal, lebih mahal lagi. Gitu. Masih penasaran lagi, yuk buku-buku aja lagi, cari lagi yang lebih mahal, gitu-gitu aja terus. Tapi memang sekarang basicnya tuh memang jualan online dari Instagram Ads sama Facebook Ads itu. Berarti fokusnya Batika ini kan online shop gitu ya, tapi juga punya offline store kecil-kecilan gitu di rumah. Nah kegiatan offline selain punya toko kecil di rumah itu apa aja, atau titip-titip jual di toko-toko atau ikut pameran? Pernah ikut pameran di suatu tempat gitu, cuma akhirnya nggak begitu rame kan. Cuma pas kapan itu kayak ada seleksi kurasi gitu dari Kementerian Koperasi kalau nggak salah, ada seleksi untuk pameran di Korea. Itu Batika ikut juga pameran di Korea? Itu perdana banget sih kita pengen pameran. Ternyata Batika ini pernah pameran di Korea guys. Gimana sih ceritanya bisa pameran di sana gitu? Ya itu perdana banget sih, kayak nggak tahu dapet angin apa gitu, kayak ya udahlah ayo cobain aja gitu. Mumpung ke Korea, nah sekarang kan lagi demam Korea tuh, ayolah cobain aja gitu. Udah cobain, ikut seleksi kan di kurasi tuh dari Kementerian Koperasi. Seleksinya tuh cuma sebulan dan bener-bener mepet banget gitu. Alhamdulillahnya dapet. Terus pameran di sana bareng teman-teman yang lain, banyak sih UKM yang ikut pameran di Korea. Jadi senangnya tuh
akhirnya dari situ tuh pengen ikut pameran terus. Benar-benar kita buka wawasan. Pameran tuh ternyata bukan cuma sekedar jualan, cari pengalaman, terus berbagi nambah ilmu relasi, kan, berbagi ilmu. Nah, tadi kan Kak Mai cerita ya, belajar ads dari yang tanpa modal sampai yang berbayar dari yang murah sampai ke yang lebih mahal. Emang seberpengaruh itu kah? Pengaruh banget sih. Ya contohnya aja anak SD deh. Kelas 1, 2, 3 kan pelajarannya beda-beda tuh. Semakin naik kelas makin kompleks lagi gitu. Makanya dari situ pengennya misal udah bisa belajar tentang A nih, aku pengen lagi, gak mungkin cuma segini doang, cobain lagi. Karena waktu belajar A itu udah menghasilkan mungkin ya, ya waktu belajar A mungkin udah menghasilkan, udah, lumayan ada duitnya lah gitu. Terus kayak misalnya gak mungkin cuma sampai segini nih ilmunya, kita coba lagi deh cari ilmu yang lebih ini, yang lebih tinggi nih, lebih mahal deh, coba lagi beli ikut kelas yang agak mahalan gitu. Namanya orang kalau belajar kan ada rasa penasaran ya, terus ikut lagi. Dari situ udah beberapa tahun ngiklan ya, dari 2018 akhir kayaknya, itu dari situ sampai akhirnya sekarang kita baru-baru aja nih di kontak sama Facebook untuk bisa gabung ke komunitasnya Facebook nih, namanya Laju Digital. Jadi isinya di situ. Itu saking seringnya beriklan atau gimana tuh sampai bisa dikontak sama? Kalau seringnya beriklan kurang paham ya, cuma emang yang waktu itu dapat email aja dari Facebook, mau ikut program Laju Digital nggak gitu aja sih sebenarnya. Ya mungkin karena ngiklan juga, sama beruntung juga mungkin ya. Ya jadi ya memang karena ya itu karena aku juga nggak tahu ya itu kriterianya kan dari Facebook sendiri. Jadi memang ikhtiarnya sih sebenarnya paling penting ya aku pengennya beriklan biar dapat omset gitu. Makanya belajar lagi, ngiklan lagi gitu aja. Nah teman-teman, itu tadi cerita serunya dari Kak Mai, ownernya Batika. Jadi memang kalau kita mau usaha itu nggak ada yang instan, benar-benar mulainya dari nol. Jadi buat teman-teman yang pengen buka usaha tapi modalnya minim, jangan khawatir. Sebisa kita aja mengelola modalnya itu. Karena kita belajar dari Kak Mai nih yang modalnya cuma 600.000, dia sekarang bisa sampai seperti ini. Kalau kalian penasaran sama Batika, kalian bisa cek Instagram Batika di bawah ini. Jangan lupa dibeli juga guys. Sampai di sini layah-layah kali ini. Nantikan di layah-layah berikutnya. Bye.